Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai cara untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari tahun 2020, PSBB telah dilakukan hingga 2 kali. Selain itu, ada pula program sosialisasi perubahan perilaku agar masyarakat sadar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar mereka disiplin mandiri menaati protokol kesehatan. Pemerintah saat ini tengah fokus dengan program vaksinasi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dalam program tersebut, pemerintah juga telah menganggarkan dana khusus vaksinasi yang menembus angka 74 triliun rupiah untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. Namun, kehadiran hoax di tengah masyarakat berpotensi menggagalkan program vaksinasi ini. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memerangi hoax agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Di Indonesia, gerakan anti-vaksin menguat berdasarkan aliran kepercayaan. Kondisi tersebut tentu membuat resah dan menjadi kekhawatiran masyarakat yang mudah percaya lalu ikut menyebarluaskan tanpa memastikan kebenarannya. Padahal, pengadaan, distribusi, dan pemberian vaksin tersebut telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Sehingga, vaksin COVID-19 sudah dijamin aman untuk diberikan kepada masyarakat. Vaksinasi adalah solusi bagi masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga, guna menekan laju penularan virus COVID-19 di Indonesia. Jika hoax tidak ditangani dengan serius, tentunya membuat sejumlah pihak khawatir dan akan semakin sulit untuk mengakhiri pandemi ini, karena akan mempengaruhi opini masyarakat agar tidak mau menerima vaksinasi tersebut. Oleh karena itu, edukasi terkait vaksin harus terus digencarkan agar masyarakat tidak termakan hoax, sehingga upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 dapat berjalan sukses. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Vaksinasi atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapat vaksin COVID-19. Di antaranya, 1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. 2. Mendorong terbentuknya herd immunity. 3. Meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas vaksin COVID-19. 1. Tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. 2. Orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. 3. Orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, kita tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Upaya pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini juga sangat perlu kita apresiasi,
apalagi dengan serius menjalankan program vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Ada dua alasan vaksin COVID-19 penting. Hal itu dijelaskan oleh dokter spesialis paru RSA UGM, Astari Pranindyasari. Pertama, fakta kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dengan jumlah kasus positif tercatat lebih dari 900.000. Hal itu juga didukung dengan fakta-fakta lain, seperti persentase kematian dan angka rata-rata positif di Indonesia yang melebihi standar rata-rata di dunia. Kedua, kondisi kenaikan ini, baik kasus positif dan mortalitas, terjadi bukan tanpa obat. Meskipun obat bagi pasien positif COVID-19 sudah banyak di Indonesia, mortalitas pasien tetap saja naik. Dari hal tersebut, Astari menyebut pihaknya memutuskan untuk kembali ke prinsip awal, yakni mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari pencegahan itulah, posisi vaksin menjadi penting. Tentunya, hal itu diiringi dengan upaya pencegahan lain, seperti 3M dan 3T. Pandemi virus corona COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Bersamaan dengan pandemi ini, muncul masalah yang tak kalah pelik, yakni misinformasi. Berita palsu dan hoax terkait COVID-19 ini disebut sebagai infodemik. Di semua negara, infodemik menimbulkan kerugian besar. Bahkan di Iran, ratusan orang tewas karena meminum metanol alkohol yang disebut bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Tak hanya itu, saat ini banyak juga hoax bermunculan terkait vaksin COVID-19, sehingga ada potensi ada penolakan untuk vaksin jika diketemukan nantinya. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI, menjalankan peranan dalam menjalankan komunikasi publik terkait gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada 5 hal yang akan terus digaungkan kepada masyarakat. Di antaranya adalah jaga jarak, di rumah saja, cuci tangan dengan menggunakan sabun, masker untuk semua, hingga tak ada mudik dan piknik. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan ada 1.402 kabar bohong atau hoax terkait COVID-19. Jumlah itu didapatkan dalam periode 23 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021. Dari jumlah itu, hoax mengenai vaksin COVID-19 ada 97. Kemkominfo melakukan inisiatif untuk melawan konten-konten ini mulai dari hulu sampai hilir, kata Antonius Malau, Koordinator Pengendalian Internet Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dalam keterangan tertulis Selasa 2 Februari 2021. Antonius mengatakan, di hulu, pihaknya memperkuat kapasitas masyarakat melalui program literasi digital yang kita sebut cyberkreasi. Tujuannya adalah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengetahui dan memilih konten yang benar. Sementara di tengah adalah dengan melakukan kerjasama dengan penyedia media sosial untuk melawan hoax. Terakhir barulah upaya takedown terhadap konten hoax, hingga upaya pemberian hukuman. Dia melanjutkan, dari banyaknya kasus itu, ada 104 yang telah dibawa ke ranah hukum. Kominfo juga melakukan patroli cyber yang bekerja 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Diawaki kurang lebih 100 orang yang menerima aduan masyarakat dan bekerja sama dengan 28 kementerian atau lembaga yang bermitra. Selain itu, media massa juga bekerja sama dengan Kominfo untuk mengecek fakta perihal hoax COVID-19. Pada umumnya, media massa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, karena memiliki proses yang berujung pada kebenaran, kata dia. Marilah kita semua membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan perang melawan hoax, karena hoax amat sangat berbahaya bagi masyarakat. Lalu, jangan ragu untuk melakukan imunisasi atau pemberian vaksin COVID-19 karena sangat bermanfaat untuk kita semua.